Oregon naga hitam. Tutup atas dan bawahnya ini masih cat di bagian pang. Ini harganya 115-nya. Oregon naga hitam ini susunan. Untuk susunan juga sama. Tengah diameter pangkal, ketebalan dari sisi penampakan motif ruang lebih dekat lagi biar jelas. Sebelum nonton atau penasaran, kita scroll lagi. 1,3 ketebalan di sisi kemana seperti ini. Oregon naga hitam di terbuka juga masih melengkung 22 gram. Oregon naga hitam 54. Kita rekomendasikan kali ini yang di ukuran 540. Beberapa hari kemarin ada yang minta di ukuran 540. Yang pertama, saya punya Oregon naga hitam. Ini di kisaran harga 115.000, ukuran 540. Kita review hari ini, Mas. Yang di 450-nya kita sudah pernah review. Secara keseluruhan warnanya hampir sama, Mas. Bukan hampir sama, tapi memang sama. Jadi ukuran 540, 360 semua warnanya sama, dominan warna kuning dan hitam. Nah, seperti ini. Tutup atas dan bawahnya ini masih plastik. Cat di bagian pangkal ini doff, ini warna abu-abu, dipisahkan dengan garis warna silver. Atasnya ini warna kuning cerah, tapi ini doff. Nah, setelah warna garis silver ini abu-abu, baru ke atasnya ini semua glossy. Ini di sisi bagian bawah ini tidak ada tulisan ataupun embel-embel stiker tanda bahaya juga tidak ada. Tutup atasnya plastik, Mas. Nah, seperti ini. Ini harganya 115.000 di ukuran 540. Produk dari Orca kita pernah review yang prem, seri prem, Mas. Kurang lebih juga sama. Ini di bagian pangkal ruas ini belum ada konektor logam untuk tutup belakangnya. Ini seperti ini tutup belakangnya. Ada tulisan kode L3. Ini masih plastik, Mas. Oregon naga hitam ini susunan ruas belakangnya, diameternya ini termasuk rapat di ukuran 540, Mas. Ini ruas 1, 2, hanya 2, ketiganya saja yang lumayan lebar, yang lainnya standar. Di 540 termasuk rapat ini. Kalau yang prem kemarin mungkin yang belum lihat bisa scroll lagi ke bawah, sedikit lebih longgar dari ini naga hitam. Nah, secara kualitas ruas nanti kita akan cek dalemannya, Mas. Untuk susunan diameter ruas tampak dari depan seperti ini. Ya, termasuk lumayan rapat ini, Mas. Kalau dengan kirin juga sama kurang lebih di ruas 34 ini juga jarak diameter ruasnya ini lumayan longgar. Dan ini ujungnya belum rolling tip. Jadi benangnya masih dilem langsung ke ujung ruas. Tutup depannya seperti ini, ada tulisan nomor 3, ini full plastik, Mas. Oregon stone dan kirin juga sama, tutupnya plastik seperti ini. Oke, sekarang kita akan lanjut timbang dulu, Mas. Berapakah beratnya Oregon naga hitam yang ukuran 540? Ini 00. Totalnya di 165 gram. Ini lumayan berat nih, Mas. Oh, ini tutup depannya dipasang, kalau kita ambil, kita timbang ulang. 161 gram tanpa tutup depan plus tutup belakang. Oke. Untuk panjang ruas tertutupnya kita akan ukur dari tutup sini belakang sampai ke atas ujung sini di 68,5 69 cm, hampir 70, Mas. 70 kurang 1 cm. Oke, untuk diameter pangkalnya kita ukur nih 00. Diameter pangkal bawahnya sini di 21,4, sedangkan di ujung atasnya sini 17,5. Ini kelihatan ya, 17,5. Di tengah ini saya ukurkan di bagian di atas tulisan Oregon ini ya, Mas. Barangkali ada yang mau dipasang wedding check, pas di garis silvernya ini di 18,2. Oke. Jadi kalau cari wedding checknya yang lubang dalamnya yang 18,2. Kalau yang 18 nanti tidak muat, Mas. Kalau cari yang 19 nanti harus nutup pakai
slow tip atau lem lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini total ada 10 ruas, Mas. Dan motif ruasnya ini kalau dengan Oregon Stone kurang lebih hampir sama. Dan peminatnya naga hitam ini juga di pasaran peminatnya masih banyak, Mas. Karbon komposit, jadi serat-serat putihnya ini masih nampak kelihatan. Motif secara keseluruhannya ini spiral, hanya saja sudah di finishing dengan cat warna glossy abu-abu kehitaman. Ruas 1, 2, 3-nya ini hitam polos, spiral sama. Ujungnya ini padat, tapi kecil, Mas. 540 tapi ujungnya ini kecil. Nanti saya akan ukurkan, Mas. Oke, sebelum saya ukur, kita akan lihatkan dulu detail dari fisik ruasnya seperti apa, ketebalan dan motif ruasnya. Ketebalan tampak dari belakangnya seperti ini, Mas. Oke. Kalau dengan stone, saya rasa ini lebih tebal, Mas. Kalau dari sisi rasa kurang lebih hampir sama, di harga-harga yang sama biasanya dia punya rasa yang tidak jauh berbeda, Mas. Ketebalan dari sisi bagian depannya seperti ini. Nanti saya ukurkan depan dan belakang biar detail, biar tidak lagi ada yang protes kalau ngukur tebal itu dari depan bukan belakang. Padahal beberapa kasus ruas TG itu ketebalan depan dan belakangnya kadang sama. Nah, ini penampakan motif ruas secara keseluruhannya seperti ini. Ini warna abu-abu kehitaman, kecuali ruas 1, 2, 3-nya itu hitam glossy juga sama, polos, Mas. Tidak ada garis dan tidak ada gradasi warna di ruasnya. Seperti ini. Nah, ini. Lebih dekat lagi biar jelas, seperti ini penampakan ruasnya. Ini motifnya seperti ini. Abu-abu warnanya hampir sama dengan stone, Mas. Kalau kirin itu ruasnya sedikit lebih hitam. Kalau dari sisi ukuran, sama-sama di ukuran 450, ruasnya itu sama. Kirin dan stone. Yang belum lihat, ada battle-nya, ada review masing-masing TG-nya juga. Di channel saya sudah ada. Yang belum nonton atau penasaran bisa scroll lagi ke bawah. Oke, saya rasa sudah cukup jelas untuk penampakannya. Jadi yang mau cari TG-TG di ukuran 540, sekedar untuk pelengkap koleksi ini sudah mumpuni, Mas, sudah cocok. Nah, untuk action dan bendingnya nanti kita akan cek lagi. Penampakan detail fisiknya sudah, sekarang saya akan ukurkan diameter dan ketebalannya. Oke, kita mulai dari ruas paling ujung. Ini ruas pertama ini belum rolling tip, jadi benangnya ini langsung dilem ke bagian ujung ruas. Saya akan ukurkan diameternya 1,5 di bagian bawah ujung sini, di bagian atas di bawah talinya sini, Mas, 0,7. Oke. Untuk ukuran 540 ini termasuk terlalu kecil, Mas. Tapi biasanya mereka menyesuaikan sinkronisasi lengkungannya. Nanti kita akan cek bendingnya seperti apa. Nah, tambahan lagi, panjang masing-masing ruasnya ini tidak beraturan, Mas. Ruas paling panjang ini ruas kedua, 3, 4, 5, 6. Ini ruas ke-6 ini yang ukurannya paling panjang. Kenapa bisa begitu? Biasanya mereka menyesuaikan lengkungan dan beratnya, Mas. Jadi ketebalan ruas ini kan tidak sama. Mereka biasanya menentukan bending itu berdasarkan panjang ruas dan ketebalannya. Oke, bisa dipahami ya. Kalau kita setting manual, biasanya kalau mau kaku kan kita potong ruas. Itu kalau mau kaku, tapi kita harus memperhatikan juga bending saat dipakai untuk angkat beban, Mas. Jadi tidak asal lurus. Makanya nyeting itu kadang di tukang custom setting itu ada biayanya sendiri. Oke, kita lanjut ruas kedua. Diameter belakangnya ini 3,5, diameter di bagian depannya 2,0. Untuk ketebalan di sisi belakangnya sini ini 0,3, ketebalan di sisi depannya apakah bisa diukur? Ini estimasi saja ya, Mas. Di bagian depannya ini 0,2. Kenapa saya katakan estimasi? Karena kadang ini saya lihatkan ukuran saya, skid map saya.
ini ditekan, ini belum tentu di bagian bawah itu dia ikut rapat mas. Ini kalau saya tekan full ini dia min 00. Nah ini, nah kadang kalau saya tekan full berubah dia min 0,1. Jadi ini hanya sebagai panduan saja, kurang lebihnya seperti itu. Kita lanjut ruas ketiga. Diameter di bagian bawahnya 5,6, diameter di depannya 4,2. Untuk ketebalan di bagian bawahnya 0,4, ketebalan di bagian atasnya 0,3, selisih 0,1 mili. Untuk ruas keempatnya, ketebalan diameter di bagian bawahnya 7,9, diameter di depannya 6,8, ketebalan di bagian bawah 0,4, ketebalan di bagian depan ini 0, sama 0,4. Nah ini yang saya katakan tadi, kadang ketebalan ruas TG antara depan dan belakang itu sama mas, tidak selalu ruas pangkal ketebalan ruas tiap pangkal itu beda, kadang ada yang sama ketebalannya. Ini 0,4 belakang, depan juga 0,4. Oke, sekarang kita lanjut ruas kelima. Diameter belakangnya 9,8, diameter depannya 8,4, ketebalan ruas belakangnya 0,6, ketebalan di depannya ini 0,4. Untuk ruas keenamnya, diameter belakangnya 11,4, diameter di depannya 10,4, ketebalan di belakangnya 0,6, ketebalan di depannya 0,4. Depannya rata-rata 0,4 semua sama ya. Ruas ketujuhnya 13,1, diameter belakang, diameter depannya 12,4, ketebalan di bagian belakangnya sebentar 0,7, bener mas, 0,7 ternyata. Bandel ini. 0,7 di belakang, di depannya berapakah? 0,6. Ternyata tebal juga. Ruas ke-8-nya, diameter belakangnya 15,1, diameter depannya 14,4, ketebalan di sisi belakangnya 0,7. Bandel ini. Ketebalan sisi depannya 0,6. Wah, mulai kandel-kandel. Ruas ke-9-nya, kedua dari pangkal 16,7, di depannya 15,9, ketebalan di bagian belakangnya sebentar 0,7, ketebalan di bagian depannya 0, berapa sebentar 0,6 ya mas. 0,7 0,6 ini malah gerak-gerak terus 0,6 lah. Untuk ruas pangkalnya kita ukur di bagian belakang, ketebalannya berapakah? 0,7. Di depannya sini apakah 0,7 juga? 0,6 mas. Berarti kurang lebih sama. Ke bagian belakang ini ketebalan di ruas bagian depannya itu bisa sampai 0,6, sedangkan di bagian ujungnya itu antara 0,4 0,3. Oke, untuk ketebalan di bagian bawah kurang lebih sama 0,6 0,4 0,5. Oke, antara itu. Oke, untuk detailnya semua sudah. Sekarang kita langsung ke action dan bendingnya mas. Oregon naga hitam di ukuran 540. Untuk bending nanti kita akan cek dengan beban di 252 gram dan 400 gram. Kita akan coba 400 gram karena saya lihat ini untuk ketebalan ruasnya lumayan tebal. Ogawa Kirin saya pernah pakai, terus 540 itu yang murah itu Masterpool saya pernah pakai, terus Stone juga pernah. Naga hitam baru ini, yang mahal belum pernah. Lah yang besok akan kita review yang Salazar itu nanti di 540 baru itu saya mas, di harga kisaran 1 jutaan. Secara action seperti ini Oregon naga hitam, geolanya ini sudah sampai ke ruas bagian pangkal. Oke, seperti ini, dan ujungnya ini lentur mas. Tuh, ujungnya itu mecut seperti ini kelihatan. Ini
Dan ini rasanya lumayan berat. Kalau berat secara total ya dengan TG-TG lain sebenarnya kurang lebih sama. Tapi actionnya seperti itu, lenturnya. Center beban ini ada di ruas ketiga ujung. Nah ini ruas ketiga ujung. Masih berat belakang. Kita coba geser 1 cm ke belakang. Nah di sini. Ruas ketiga ujung sekitar 1 jengkal. Nah ini. Oke. Saya lihatkan actionnya dari belakang, metute kayak apa. Oh, melengkung mas ini. Tuh, kita putar-putar juga masih melengkung. Ini actionnya seperti ini. Wah, ujungnya itu jangan mecut mas bro. Ini dari ruas tengah. Saya rasa ini kalau untuk angkat beban 400 gram saya juga tidak berani. Oke, seperti ini kelihatan ujungnya tuh. Tuh mas. Tapi harganya memang murah, hanya kisaran 100 ribuan lebih sedikit saja. Oke, kita akan cek bendingnya di 252 gram saja mas. 252 gram, lengkungannya seperti ini. Sinkronisasinya sebenarnya lumayan, tapi melengkung banget ini. Kita coba angkat secara keseluruhan seperti ini, bendingnya di 252 gram. Waduh, ini sudah sampai ke ruas pangkal nomor 2 dari pangkal mas. Tuh. Wah, 252 gram saja sudah menakutkan. Ini saya tidak berani ke 400 gramnya. Oke, kelihatan ya mas. Saya geser ke sini. Saya ke ataskan lagi. Saya rasa sudah tampak cukup detail, cukup jelas. Aduh. Jadi memang membeli TG itu kalau mau spek lebih kaku, lebih enak, memang di ukuran lebih panjang harus mengeluarkan budget yang lebih tinggi mas. Kalau di ukuran pendek opsinya saya rasa lebih banyak, kita mau cari sesuai selera dan harganya pun merakyat. Tapi kalau di harga kisaran 100 ribuan cari panjang sekitar 540 atau bahkan lebih, biasanya rata-rata actionnya dan bendingnya ya seperti ini, Oregon naga hitam. Tapi kalau hanya untuk sekedar pelengkap, misalkan spotnya itu panjang-panjang, kita tidak perlu mode geradak dan kaku dan ringan dan macam-macam, karena mungkin mancingnya ditaruh di bagan atau ditaruh di pohon atau ada cagaknya, itu saya rasa tidak jadi soal. Oke, kita cek panjang realnya mas. Oregon naga hitam 540. Kalau rata-rata master pull itu tidak ada 500 mas. Ini 500-nya ke sini, saya rasa ini juga real. 540 real ini mas. Oke, ujungnya di sini, 500-nya di sini. Awan-awan hujan. Oke, untuk review Oregon naga hitam. Nah, kalau mau cari yang murah dan dapat panjang 540, tapi dengan spek dan rasa ya seperti itu tadi mas. Kita sudah review full dari penampilan fisiknya, desain fisiknya sampai ke action dan bendingnya, ya kurang lebih dapatnya seperti itu. Itu sudah yang paling bagus saya rasa. Sekelas seperti yang murah yang pernah saya review tadi sudah saya sampaikan, yang master pull, TG master pull, bukan master pull produk dari Sampolo ya mas, master pull yang merek murah, itu di samping berat, melengkungnya lebih parah lagi. Tapi fiber, kalau ini sudah karbon komposit, jadi sudah campuran antara karbon dengan serat fiber, dan ya komposit itu campuran, campur suket tapi enggak, masa pancing bahannya suket kan. Komposit itu artinya campuran, jadi antara karbon dan fiber. Ini kalau saya jelaskan detail lagi mah mumet nanti. Ya, saya rasa di harga 115.000 sudah cukup lah dengan spek demikian. Saya rasa sudah cukup bisa memenuhi kebutuhan untuk mancing dari jarak jauh. Dengan catatan jangan dipegang untuk model nutul mas, atau tekol tangan. Oke. Sehat selalu, lancar rezeki. Jangan lupa untuk rentuk, pokoknya mantap mancing. Terima kasih. Oregon naga hitam, tutup atas dan bawahnya ini masih cat di bagian pang. Ini harganya 115 nya
Oregon naga hitam ini susunan, untuk susunan juga sama, tengah diameter pangkal, ketebalan dari sisi penampakan motif ruang lebih dekat lagi biar jelas. Sebelum nonton atau penasaran, saya scroll lagi. 1,3 ketebalan di sisi kemana seperti ini. Oregon naga hitam di terbuka juga masih melengkung 12 gram. Oregon naga hitam 54. Yang pertama, saya punya Oregon naga hitam.